hidup. Istighfar. Rio masih hidup. Footage dari Rana nunjukin ada bukti bahwa Rio tuh masih hidup. Kita akhirnya memutuskan secepatnya berangkat ke Jogja, mendekati Merapi. Teman kamu itu tidak mau pulang. Rio! Kita mau naik Merapi, Pak. Saya mau bantu. Boleh? Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang. Lo tahu. Ini agak aneh sih. Absurd lah. Jadi, gue sempet mimpi ketemu sama Rio. Nah, di dalam mimpi itu Rio megang tangan gue. Yang anehnya adalah, besok pagi ketika gue bangun, tangan gue yang dipegang sama Rio itu berbekas. Lebam. Ya, terus terang ya, gue sebelum melakukan pendakian dan juga pencarian Rio ini, gue udah rada skeptis. Apalagi setelah gue baca salah satu artikel yang di dalamnya itu disebutkan kalau hampir semua penduduk Jogja, terutama yang mendiami sekitar Merapi, mereka tuh percaya kalau Merapi itu penuh dengan hal-hal mistis. Jangan sembarangan kamu sama Merapi. Merapi lagi gak mau kedatangan tamu. Hal mistis buat gue sebenarnya cuma sesuatu yang dibikin-bikin sama manusia. Tujuannya ya biar mereka ngerasa punya kendali terhadap dunia. Gue mengerti. Ada beberapa kejadian atau peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi dengan sedikit-sedikit mengaitkan sebuah peristiwa atau kejadian dengan hal mistis, itu hanya menjadikan kita manusia yang malas dan pasif. Permisi. Merapi. Ini jadinya kita nyari info Merapi dari buku-buku loak kayak gini. Antik. Ya sama ya, loak kayak antik. Udah deh, Bon. Lu, daripada komentar doang, mendingan lu bantuin gue cari. Ya ngapain, tanya aja langsung sama orangnya. Lo mau nyari buku apa sih? Ntar gue tanya. Mas! Astaga. Mas! Bon, Mas! lo yang sopan dong, masa manggilnya gitu? Ya dia kayak niat jualan. Pelan-pelan aja, Mas. Permisi gitu. Jadi kalian mau saya jelaskan soal Merapi. Maghrib saya sudah harus tutup. Ya, Pak, ya. Nah, kalian tahu ini apa? Itu gunung, Pak. Merapi. Bagi sebagian dari kami, Merapi adalah tempat yang disakralkan. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di sini. Di sana ada prajurit, ada rakyat, ada kendaraan, ternak, dan juga tanah
pertanian. Cuman bedanya mereka semua berasal dari dimensi astral. Penempatan roh di Merapi itu didasarkan pada tingkatan spiritual. Di tempat yang paling atas disebut keraton, diperuntukkan bagi spiritual dengan energi positif. Di bawahnya diperuntukkan bagi spiritual dengan pancaran energi negatif, netral, atau berat. Di bawahnya, Nah ya kalau yang di bawah gimana Pak? mereka adalah arwah gentayangan. Penunggu pohon, batu-batu besar, jembatan yang mengganggu manusia. Tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya kan, Pak? Semacam ini loh. Di Merapi, di satu titiknya, mungkin ada area yang energi atau kekuatannya ya serupa dengan segitiga Bermuda lah. Ya memang ada. Tapi temanmu sudah tidak di sana. Bapak kenapa bisa ngomong gitu? Bapak tahu dari... Padahal kita nggak pernah cerita sedikit pun kalau kita lagi cari teman kita yang hilang. Nah pas gue tanya dia tahu dari mana, dia malah masukin buku tentang Merapi ke plastik. Terus gue sama Babon disuruh bayar dan pulang. Bon, gue kan habis lihat ini kan, YouTube, berita-berita soal Merapi. Nah, ternyata kebanyakan pendaki yang... Lu bisa dengerin dulu nggak? Iya, ini gue lagi dengerin makanya karena omongan lu penting. Ya udah taruh dulu. Iya ini mau ditaruh. Karena penting makanya gue nyalain kamera biar direkam gimana sih? Siap tuh. Nah. Gimana? Jadi gue buka YouTube, ternyata kebanyakan pendaki yang hilang di sana itu, mereka ditemuin di sebuah area itu namanya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Oke. Terus kita mau ke sana? Makanya kalau gue ngomong lu dengerin. Kan gue bilang kebanyakan pendaki yang hilang ditemuinnya di sana. Artinya apa? Nggak semua pendaki yang hilang dibiarin hilang gitu aja. Nah, lu tahu nggak siapa orang paling berjasa menemukan orang-orang yang hilang ini? Siapa? Juru kunci. Lah, kok gitu nggak adil? Kemarin kita minta bantuan nyari Rio, dia nggak mau. Kok yang lain dia malah bantuin mau tuh? Pertanyaan gue juga itu, kenapa? Oh jangan-jangan Rio emang sengaja diculik buat dimasukin ke sekte bikinan dia gitu? Waduh, tangan lu kenapa nih? Alah nggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Yuk. Permisi. Pada Permisi. Mbak. Ngapunten Mas. Kalau ingin Bapak sampun ngendika kalih kula. Menawi Bapak boten saged bantu. Bapak nggak bisa bantu. Alasannya kenapa ya, Mbak? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi.
Oke, kalau ini maunya Merapi, kenapa harus teman kami? Sudah, saya nggak bisa menjelaskan banyak hal. Karena kalian ini sudah begini masih saja berani ke sini. Maksudnya Mbak? Kalian orang-orang baik. Saya nggak mau kalian celaka. Kalau Mbak percaya kami orang baik, ya paling tidak kasih kita penjelasan. Alasannya kenapa Bapak nggak bisa bantu kami. Ya wes, saya bantu kalian ngomong sama Bapak. Yang sopan. Mbak, ini ada hubungannya sama luka yang di tangan itu nggak? Tapi ada syaratnya. Ini nggak boleh direkam. Sebentar. Kamera sebenarnya sempat minta dimatiin di awal. Cuma ya gue nekat aja tetap ngerekam kejadian itu karena memang posisinya cuma gue sendiri yang dibolehin masuk. Satu orang saja yang boleh bertemu dengan Bapak. Oh. Bon, lu tunggu sebentar ya. Silakan. Pas begitu ketemu dengan juru kunci, gue dikasih kembang kantil. Katanya sih bunga kantil itu buat ngusir setan. Cuma yang gue bingung, kenapa sekarang dia mau nolongin kita? Kan semalam kita diusir. Simpan. Gue tahu ngintip kamar seseorang itu ya nggak sopan. Habis gimana lagi? Gue bener-bener pengen tahu apa Rio tuh bener diculik sama juru kunci itu. Terus waktu lu di sana apa yang lu lihat? Oh. Anjir! Bener! Buat apa? Coba dikasih gini-ginian. Bon, dari mana aja sih lu? Kenapa lu, Bon? Pucet banget. Hah? Nggak apa nih. Ntar gue ceritain. Bon, nih pegang. Dia ngikutin kita ya? Kok nyanyi sih? Mbak. Ini buat apa? Bapak sudah membantu kalian. Sekarang pergilah. Sebentar lagi purnama. Kalian harus berhati-hati. Purnama maksudnya? Hati-hati. Temanmu itu tidak akan pulang. Dia diambil Merapi. Diambil Merapi gimana maksudnya? Rumahnya sekarang di Merapi. Saya tahu ini sulit untuk kalian. Tapi ini jawaban yang kalian cari. Saya paham sekarang. Bener kan, Bon? Rio tuh ada di sini. Rio ada di sini, kalian nggak mau ngasih tahu kita kan? Rio ada di sana kan? Mulyo. Bon. Mas. Aduh. Mbak, ini apa Mbak? Mbak. Dia lu denger juga kan?
sebelum kamu makin parah. Udah pulang aja, Di. Wah, lu denger sendiri kan? Kita pulang aja. Rio gimana? Ini bener di sini nih. Ikutin jalan dulu aja. Kayaknya susah banget minta tolong sama orang-orang sini. Jadi kita akan bicara sama salah satu teman Rio waktu mendaki kemarin. Katanya sih habis itu dia jadi aneh. Ya, tapi semoga dia bisa bantu ya. Permisi. Saya Andi. Ini teman saya Babon. Jadi saya udah teleponan sama... maaf sebelumnya ini bener rumah Yuda? Iya. Ya, saya udah teleponan sama Yuda. Mau ketemu sama Yuda. Soal kamera juga saya udah omongin, kata dia nggak keberatan. Boleh ketemu sama Yuda? Boleh, Mas. Makasih. Mas. Mas, tamunya sudah datang. Monggo pinarang. Monggo. Saya ke dalam. J. Permisi ya. Ya. Monggo. Mas, tolong dibantu ya, Mas. Iya. Kalian nggak boleh pergi. Mereka nggak bolehin kalian pergi. Mereka siapa? Aku nggak mau didatengin lagi. Kalian nggak boleh naik. Nggak ada yang boleh naik. Merapi harus tutup. Nggak boleh naik. Alasannya kenapa kita nggak boleh naik? Dan mereka ini siapa? Bro, gua sama temen gua kesini jauh nih, ya. Di telepon, lu orang yang berbeda. Lu bilang lu mau ngasih informasi, gua nyampe di sini. Di. Jadi jangan-jangan lu kemana? Di, lo pelan-pelan ngomong. Lu tahu kan Mereka datang. Andi. Mereka datang. Mas. Ampun dong, Siapa, Mas? Nggak ada siapa-siapa. Gak mau naik gunung lagi, Doro. Gak bakal naik gunung lagi. Mas, nggak ada siapa-siapa, Mas. Kita sama sekali gak dapat info dari orang ini. Malah pas kita datang tuh, ya dia kayak agak gimana ya? Agak kayak orang gila gitu lah. Ya harusnya lo emang ikut dia, ya kan? Karena kalian musuhnya bareng. Lo kan saudaranya dan sekarang lo ngebiarin Rio buat lagi sendirian dan dia hilang. Lo kemana?
Mas. Mas. Rio. Pulang, pulang. Itu bukan Rio. Iya, pas kita check out, gue iseng nanya sama resepsionisnya. Gue paksa-paksa akhirnya dia mau bilang pernah ada yang bunuh diri di kamar sebelah kita. Waktu itu lagi hujan jadi nggak ada yang dengar. Kok lo nggak ngomong? Ya lu sendiri juga kenapa baru cerita sekarang? Tapi kan aneh. Lo diminta pulang juga. Mas, permisi Pak. Pak, saya sama teman saya kan mau naik ke Merapi nih. Kita lagi cari pendaki, kira-kira bisa nemuin di mana ya? Wah, Merapi itu tutup loh Mas. Mau jeblok. Kang. Apa tuh? Masih. Permisi Pak. Maaf nih, jadi ganggu tidurnya. Iya, kami berdua kan mau naik ke Merapi Pak. Kita lagi cari pendaki, kira-kira pemandu maksudnya. Kira-kira bisa nemuin di mana ya? Waduh, pemandunya lagi pada di rumah, Mas. Tapi kalau butuh porter, kita bisa. Wis toh, tenang baik. Bayarnya lebih. Dua atau 3 kali lipat. 2-3 kali lipat, lumayan. Ya tapi nggak ada pilihan gimana tuh. Lu denger sendiri kan pemandu pada di rumah. Mana? Ya udah. Pak siapa? Sarmo. Coba ketok. Permisi, Pak Sarmo. Sarmo. Si Pak. Pak Sarmo. Nggak ada orang ya? Pada. Kosong. Pemandu Merapi juga nih. Siapa namanya? Sukit. Apa? Sukit. Pak Sukit. Permisi. Ya ini. Iya Mas. Pak, kita mau naik Merapi, bisa tolong pandu kami Pak? Udah Mas. Enggak, Permisi Pak. Saya sama teman saya mau naik ke Merapi. Bapak bisa pandu kami ke atas? Merapi. Iya, tolong bantu. Ora. Merapi akhirnya sing digawe mulya. Kita cuma dulu aja Pak. Pak. Ternyata ini lebih sulit dari apa yang gue bayangkan. Kita punya porter, tapi kita sama sekali nggak punya guide. Di, tunggu Di. Di, Apaan sih? kayaknya dari tas lo deh ini satu-satu nih. Ih. Oh, jijik banget pasti itu. Ih. Wah, lo harus cuci sih. Buka. Iya, bener ya? Oh my god. Wah. Shit. Baju lo semua tuh. Nah. Lihat, masih hidup tuh. Lihat tuh. Banyak banget lagi. Ini dari mana sih? Ih. Ini banget. Fuck. Lihat tangan lo.
Kita sih memang sebelumnya sudah diwanti-wanti sama warga soal Merapi. Tapi ya udah kejadian kayak gini sih. Gimana, Andi? Kayaknya emang kita nggak boleh naik dulu nih. Ngomong apa lu? Ya nggak boleh naik Lu dulu. takut lu mau pulang? Bukan. Mana tas lu? Ambil, pulang lu. Bukan gitu. Maksudnya kan semesta bisa aja nggak ngasih kita. Alah, semesta. Lu sama aja kayak yang lain, Parno nggak jelas. Ih, kok Parno? Lo emang lu Bilang nggak aja, Parno apa? Sama apa? Nggak tahu si Andi ini memang keras kepala atau gila. Tapi yang pasti nggak ada satu orang pun yang bisa nyetop dia. Nggak ada. Bahkan gue sekalipun. Itu yang di atas tuh teman kita, Bon. Bon, Rio tuh di atas sendirian. Lu kalau takut ngomong dari awal, nggak usah ikut, anjing lu. Ya kan nggak tahu kalau Merapi ditutup. Ya udah kayak gini. Mas. Itu bukan luka biasa itu, tanganmu itu. Itu ketempelan itu. Mau tak sembuhin nggak? Sini, duduk sini. Sini. Duduk sini. Duduk. Nah, nanti ditutup dulu, ya. Nanti 2 hari lagi sembuh ini. Atau secepatnya lah. Kita lihat aja. Saya ada obat yang lebih bagus dari kulit kadal. Mau ambil ya? Ntar. Pak, nggak usah, Pak. Ini aja cukup. Kalian itu dari pagi saya lihat ya, bolak-balik mondar-mandir, celingak-celinguk. Mau ngapain sih? Nyari apa? Kita mau naik Merapi, Pak. Oh, nyari pemandu. Iya. Iya. Tapi nggak ada, Pak. Soalnya Merapi katanya ditutup. Ya gitu memang katanya mau meletus, tapi ya nggak meletus. Nah. Kayaknya sih, kalau tak lihat ya, kalian ini kan anak baik-baik. Saya mau bantu, boleh? Mau Bapak dibantu? pemandu? Bukan, saya peternak, tapi biasa suka bantu-bantu kalau ada pemandu di sini. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan terlarang. Ya tahu, saya ben pagi nganterin kambing saya tuh si Putut makan di situ. Kapan sih mau berangkatnya? Ya kalau bisa sih sore ini, Pak. Oh, jangan sore ini. Kenapa, Pak? Jangan. 2 hari lagi. Tunggu purnama. Bagus kalau purnama. Kelamaan, Pak. Kita berdua harus naik nih. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Kenapa gitu, Pak? Ya, supaya selamat toh. Kalau nggak berlima aku nggak jamin. Nggak berani. Kalau berlima boleh. Tak bantu. Ya. Berlima loh. 2 hari lagi. Ayo Di, kita harus cepat kalau mau ngumpulin orang ini. 3 orang, Bon. Lu mau cari di mana? Lu mau balik Jakarta? Ya siapa kek, lu punya kenalan atau apa kek? Ya kalau nggak dicari nggak bakal dapet. Bon, lu percaya sama tuh orang? Lu Ya, percaya? nggak ada Harus 5 orang salahnya. gitu. Di, lihat. Anjir. Kita harus segera ngumpulin orang, Bon. Ayo. Lukanya Andi itu, men, sembuhnya cepet banget langsung saat itu juga. Ya, kita percaya sama dia dan dia jadi guide kita. Tinggal sekarang kita nyari 3 orang lagi untuk nemenin kita naik ke Merapi.
Bon, nggak semuanya harus lu rekam juga kan? GR, siapa yang ngerekam lu? Ini apa? Tuh di belakang lu ada pendekar kopi juga, sama kayak lu. David. Bentar. Angkat. Tanyain dong gimana? Halo, David. Yang mana lu? Laktosa intoleran. Lah lu alergi susu? Kok nggak ngomong sih? Batal dong ini naik sama kita ke Merapi. Gak jadi. Aduh, teman-teman lo ada nggak? Yang anak gunung gitu loh, gantiin lo doang 1 orang. Ya naik ke Merapi. Ya wes. Iya lo minum obat lah. Ya cepat sembuh ya. Kayaknya dia mau naik ke Merapi deh. Beneran nggak bisa dia? Gak bisa. Terus dia mau nyariin pengganti nggak? Ada. Emang berempat doang nggak bisa? Ya kan si bapak itu nyuruhnya 5, ya 5 lah, jangan ditawar-tawar. Iya sih. Guys, kalian pada mau naik Merapi ya? Emang ada yang mau nganter? Kan mau bulan purnama nih. Kenapa lo mau naik Merapi juga? Ngapain lo naik Merapi? Oh, sorry. Gue lupa. Nama gue Citra. Gue itu YouTuber. YouTube channel gue. Citra Dewi, The Paranormal Investigator. Dan bayangin nih ya, kalau misalnya gue, nih kontennya tuh isinya cewek cantik, manis kayak gue, terus naik ke gunung terlarang. Fix, viral. Di. Iya kan? Yaudah, ayo. Cus. Siapa nama lo? Citra. Citra. Good luck ya. Yuk Bon, cabut. Bentar. Bentar dulu dong. Lu pada mau naik, tapi kurang 1 orang kan? Mau cari di mana? Udah gue paling pas lah. Jujur ya, menurut gue, istilah viral itu harus segera dihapus dari kamus. Oke, sekarang kalau emang lo nggak setuju, lo cari gantinya. Ada nggak yang mepet-mepet gini mau nemenin kita naik? Nggak ada kan? Udah dia aja. Terserah lo mau ngomong apa nih. Tapi gara-gara kita jadi nemuin 2 orang lagi buat nemenin kita ndaki. Sekali lagi makasih kalian udah mau gabung di tim kami naik ke Merapi ya. Thank you. Ini nih waktu Dika ngelamar gue. Tuh. Oh, itu priwet ya? Ini cincinnya. Iya. Cute banget ya? Cute banget. Cute banget, Di. Naklukin cewek yang paling cantik udah. Sukses before 30, udah. Ya sekarang gue tinggal naklukin gunung-gunung yang ada di dunia lah. Makanya buat wedding anniversary yang ke 1 bulan, kita mau naik gunung yang sampai nginep-nginep gitu ya. Kalau naik gunung mah Dika udah sering. Ya tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Bosan gue nya di ranjang. Iya kan? See? Gak ada challenge yang kita gak bisa taklukin. As long as I have you. Bon, sensor matiin nggak? Iya, dimatiin kamera. Kasih orang privacy dong. Bosan ngewe di ranjang. Ya udah biarin sih, yang penting mereka ikut kita. Jadi gue seneng banget akhirnya gue bisa nemuin temen-temen yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Padahal jalur pendakiannya itu lagi ditutup karena katanya kemarin abis memakan korban manusia, guys. Makanya kalian penasaran kan kira-kira Citra The Paranormal Investigator akan selamat atau tidak? Kita lihat tim-tim kita dulu ya. Gue perkenalkan satu-satu. Nama lu siapa? Nadia. Dika. Terus gue lupa guys namanya siapa. Siapa sih nama lo? Andi. Yang ini Babon. Hai.
Oke guys, jadi ini bakal nemenin gue naik ke Merapi. Kira-kira gimana ya? Gue akan survive atau enggak, selamat atau enggak. Pokoknya kalian semua ikutin terus, oke? Di, yakin Di? Udah ayo. Nih Pak. Kita lewat sini nih. Beb, Nanti jatuh ah. Loh, mantep lagi. So guys, karena jalur asli Merapinya itu ditutup, jadi kita terpaksa nih lewat hutan terlarang. Area keramat yang cuma penduduk asingnya doang yang tahu. Jadi guys, di Merapinya sendiri sih, kata pendaki-pendaki online, bakal ada suara-suara aneh guys. Dan lebih beruntung lagi kalau kita bisa ketemu kuntilanak sama tuyul. Apalagi tuh, di Pasar Bubra tuh. Katanya di situ guys, ada pedagang-pedagang gaib. Tapi tenang, gua udah bawa koin-koin penangkal mereka. Oh ya guys, satu lagi guys. Nih, lihat nih. Ada sesajen-sesajen di sini guys. Yuk. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Oke? Ayo. Iya banget. Coba ambil. Bon, mundur. Pak, kita nggak perlu gitu-gituan. Terima kasih. Jangan deket-deket. Bon, oh boy, ngapain dia? Hah? Nggak Pak, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Bapak kenal nggak? Gak diapa-apain tau kamu? Nggak. Banyak uang gendang di sini. Kalau mau dikasih apa-apa jangan diterima, ya? Ya. Jangan diterima. Ya. Iya Pak. Ayo jalan, jalan lagi. Ayo Bon. Ayo. Dia masih di sini. Ayo. Sekarang Pak. Kenapa? Kenapa, Bon? Kenapa? Itu gue lihat putih-putih di situ. Di mana? Atas, bawah, atas, di sini ya? Di mana sih? Situ. Kemungkinan bayangan putih-putih tadi itu cuma kabut yang kena angin gitu guys. Tapi gue nggak percaya guys. Orang jelas-jelas tadi gue lihat sendiri kok ada matanya. Ini harusnya kita udah deket nih dari pos 1 nih, tapi kok lebih lama ya? Jauh banget, gue capek. Guys, bentar deh. Kalian dengar suara itu nggak? Itu suara apa ya, Pak? Itu suara tari-tarian, orang nari. Di dalam hutan gini Pak. Ya enggak, itu di bawah sana itu ada sendang. Kalau mau lihat ayo tak antri. Oh, yang biasanya penarinya tuh suka kesurupan ya, Pak ya? Ya kadang ada, tapi enggak usah takut. Wong namanya cuma kawinan toh. Biasa tanggapan. Ayo kalau mau lihat. Saya emang nggak takut, Pak. Mungkin yang lain kali yang takut. Ini mah nyenengin. Guys, yuk kita nonton yuk pentas tari. Bentar aja. Cid, kita nggak punya waktu, Cid. Ya. Lu mau daki gunung apa mau lihat orang pura-pura kesurupan? Ya terus kalau lo dikasih kesempatan buat lihat hantu, lo mau nggak? Enggak lah. Kenapa nggak mau? Takut ya lo ya? Enggak sekarang. Ya takut lo pasti lo. Cemen lo. Bilang kan lo takut. Udah. Bukan Pak, belum betul lanjut. Jenengan ku mboten ngomong toh, nek Merapi niku gak ada gawe. Wis kowe kabeh tak jamin keselamatane. Di, Andi. Sistem Pak. Porter kita kayaknya mau turun itu. Udah biarin aja, Bon. Kamu lanjut mau. Bukan urusan kita. Lihat deh. Kesurupan tuh. Kesurupan. Masa nggak tinggi kesurupan? Ya, orang bilang juga. Gunung Merapi ini ditutup bukan karena meletus, tapi karena ada pesta.
Lah kita ini tamu yang udah diundang. Nek kula saged tentu kula rencang-rencangi. Inggih. Inggih, Mbah. Inggih. Derek. Anjir. Mereka kenapa sih? Rio!